Kamu boleh cerita. Beberapa tahun terakhir ini kita mungkin sama-sama melihat fenomena yang cukup memprihatinkan. Anak-anak, remaja, bahkan usia kuliah dan dewasa muda begitu mudah berbicara kasar. Memanggil temannya dengan nama binatang, berkata nggak sopan, dan itu dilakukan bukan karena marah, tapi sudah menjadi bahasa sehari-hari. Yang lebih mengejutkan, mereka merasa itu biasa aja. Temannya nggak marah, lingkungannya ketawa, bahkan dilakukan di ruang publik tanpa rasa sungkan. Lalu sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah anak-anak hari ini hidup di tengah pengaruh yang sangat luar biasa. Dari media sosial, video pendek, podcast, game online, sampai pergaulan sehari-hari. Usia anak-anak serta remaja, pengaruh lingkungan luar itu sangat kuat membentuk cara berpikir dan cara berbicara mereka. Karena itu sebenarnya kerja keras orang tua itu di anak 0-15 tahun. Di masa inilah kita perlu memasukkan nilai-nilai ke dalam diri anak. Karena ketika anak sudah masuk ke lingkungan luar, dia akan bertemu banyak pengaruh. Dan kalau dari rumah tidak punya nilai yang kuat, maka dia akan lebih mudah ikut arus. Nah, ada 3 hal yang perlu dibangun orang tua. Yang pertama, menanamkan nilai. Anak perlu tahu apa itu sopan santun, menghargai orang lain, empati, dan bagaimana memperlakukan orang dengan baik. Dan nilai itu gak cukup hanya dinasehati. Anak harus melihatnya setiap hari dari orang tuanya. Karena anak lebih banyak mencontoh, baik itu melihat dan juga mendengar. Yang kedua, membantu anak memilah antara yang benar dan salah. Hari ini banyak hal yang dinormalisasi lingkungan, padahal belum tentu benar. Jadi kayak ngomong yang kasar yang saya sebutin tadi itu dinormalisasi, itu kan udah hal yang biasa, itu gak apa-apa, itu umum, itu banyak yang ngelakuin, jadi udah dianggap biasa. Maka kita perlu memberi ruang diskusi. Ketika ada satu fenomena, ajak anak ngobrol. Menurut kamu gimana? Menurut pendapat kamu seperti apa? Kalau kamu dipanggil dengan seperti itu, nyaman apa enggak? Di saat anak menjawab, dengarkan dulu, jangan buru-buru menyalahkan. Meskipun pendapat anak belum tepat, karena kalau anak merasa dihakimi, dia akan berhenti berdiskusi dengan orang tua. Kita dapat menggunakan teori bagaimana otak kita itu bekerja. Salah satunya adalah kita akan berkata-kata spontan ketika repetisi itu terjadi. Kita sering mendengar atau kita sering ngomong, maka ketika kita dalam kondisi kritis, gawat, emergensi, spontannya keluarnya kata-kata yang sering kita dengar itu, yang sering kita ucapkan. Itu adalah salah satu cara otak kita bekerja. Padahal lewat diskusi itulah kita membantu anak membangun filter dalam dirinya. Jadi anak bukan hanya takut dimarahi, tapi benar-benar memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, membangun keteguhan prinsip. Ketika anak sudah tahu sesuatu itu benar, maka dia perlu belajar mempertahankan prinsipnya. Dan ini bisa dimulai dari kecil. Misalnya ketika dia diganggu atau diperlakukan gak baik, dia boleh mengatakan, aku gak mau diperlakukan seperti itu. Dia boleh menolak kalau dia gak mau. Karena ego anak bukan untuk dilemahkan, tapi dikelola. Anak perlu belajar mempertahankan dirinya saat dia benar. Dari situlah nanti tumbuh keberanian untuk tidak mudah ikut arus lingkungan. Tapi tentu bukan berarti anak harus selalu menang atau selalu merasa paling benar. Orang tua tetap perlu mengajarkan kapan harus mempertahankan diri dan kapan harus mengalah dengan bijak. Dan yang terakhir, paling penting adalah kehadiran orang tua. Bukan hanya hadir secara fisik ya, tapi hadir secara koneksi. Karena pertanyaan besarnya hari ini adalah, lebih banyak mana sih pengaruh yang masuk ke anak? Pengaruh dari luar atau pengaruh dari dalam? Pengaruh media sosial dan lingkungan luar atau kedekatan hubungan anak dengan orang tuanya? Kalau anak lebih banyak berinteraksi dengan gadget dibanding berdiskusi dengan orang tuanya, maka jangan heran kalau nilai dari luar lebih kuat masuk dibandingkan nilai dari rumah. Maka tugas terbesar orang tua hari ini bukan menjadi sempurna, tapi hadir untuk mendengarkan, hadir untuk berdiskusi, dan hadir untuk menanamkan nilai sebelum dunia luar membentuk nilai anak kita lebih dahulu.
kamu boleh cerita.